Taib. Apa yang harus kita perhatikan tatkala usia kita umur 40 tahun? Yang pertama banyak doa tadi. Banyak doa tadi. Ya. Hafalkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hafalkan doa tersebut. Ya. Dan sering diulang sebagaimana wasiat dari Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ya, karena khawatir kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah saat ini, kapan lagi mau bersyukur? Ya, kapan lagi mau bersyukur? Ya. Di antara yang harus kita perhatikan tatkala kita umur 40 tahun, sudahlah saatnya kita fokus ibadah. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Kewajiban kita masih banyak, terutama para laki, ngurusi anak, ngurusi istri, ingin berbakti sama orang tua. Tapi waktunya main-main sudah berhenti. Sudah jangan sering jalan-jalan lagi, sudah. Ya. Dulu main-main golf sudahlah kurangilah ya. Ya, mungkin tiap hari ketemu kawan ngobrol ketawa ketiwi, sudah saatnya kita fokus. Kita punya kegiatan apa? Fokus. Anda mau haji, Anda mau umroh, persiapkan, cari uang untuk umroh, untuk haji, harus bikin jadwal kunjungi orang tua, ya. Harus bikin jadwal untuk silaturahmi, ya. Sudah. Saatnya memang sudah jangan. Grup-grup left semua ya. Ya, kecuali grup-grup yang penting ya. Yang enggak manfaat. Grup-grup misalnya mohon maaf ya, grup-grup misalnya lulusan SMA tahun sekian, lulusan kampus tahun sekian, lulusan ini tahun sekian, udahlah. Jangan kita buang-buang waktu. Umur sudah 40 tahun. Ini tubtu ilaik. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Masa lalu waktu kita umur 35 main-main oke lah, kesana ke sini main-main, ketemu kawan, ketawa ketiwi, jalan sana jalan sini, naik gunung turun gini, puncak ini, ke laut ini laut sana ya. Udahlah. Sudah saatnya berhenti, udah tua. Sudah tua. Kapan lagi kita? Kita enggak tahu kapan kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin di depan kita masih ada 10 tahun, 20 tahun, enggak ada yang jamin. Jangan terpedaya dengan kesehatan, jangan terpedaya. Apa kata pepatah Arab ya, insan yu'ta min haitsu ya'man. Seorang dikenain di saat dia merasa aman di situ. Banyak terjadi demikian. Dia merasa aman dari sisi kesehatan, tahu-tahu dia meninggalnya di situ misalnya. Ya. Dia merasa aman dari satu sisi, di situ Allah kasih ujian di sisi yang dia merasa aman. Kenapa dia tidak tawakal kepada Allah? Dia tawakal kepada kelebihan yang dia miliki, ya. Kita enggak tahu kapan kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya sudah usia 40 tahun, udahlah fokus ibadah. Ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, mulai belajar tajwid. Kapan lagi? Baca ngaji masih belepotan ya. Tapi kalau ghibah Masya Allah lancar. Masya Allah. Kalau baca Quran, susah. Masya Allah. Terus, kapan lagi? Bangun, sholat witir, kapan lagi? Sudah 40 tahun. Kapan lagi? Sudah saatnya kita bertobat. Bapak-bapak juga demikian. Yang praktek riba saatnya berhenti. Sudah, kapan lagi? Praktek riba berhenti. Sudahlah. Yang zalimi orang berhenti. Kapan lagi? Ya. Kita mau fokus amal soleh. Umur kita sudah 40 tahun. Taib. Kemudian berikutnya jangan lupa tadi, berbakti sama orang tua. Ini fokus benar-benar, berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua, kalau kita punya harta jangan tunggu orang tua minta. Kita berusaha mengenali kebutuhan orang tua kita. Kita mengenali apa yang disukai oleh orang tua kita. Selama kita mampu, berikan. Jangan tunggu orang tua minta. Dan jangan pernah perhitungan sama orang tua. Mumpung orang tua Anda masih hidup. Ya. Tidak usah ente mau masuk surga gampang buat sama orang tua. Tidak usah sholat malam, tidak usah puasa Senin Kemis, puasa Daud, tidak usah. Tidak usah poligami, sudah pokoknya berbuat sama orang tua masuk surga. Memang poligami gampang, susah, berat kan? Perempuan diuji, laki-laki juga diuji. Oleh karenanya kita enggak tahu usia orang tua kita sampai kapan. Kalau Anda berusia 40 tahun, orang tua masih hidup, kesempatan Anda untuk berbakti. Pintu surga masih terbuka di hadapan Anda. Silakan Anda buka selebar-lebarnya. Ya, silakan Anda buka selebar-lebarnya. Ya. Enggak usah tawar-tawarin orang tua. Yang punya suatu kasih hadiah aja. Enggak usah tanya, "Mak mau ini, Mak. Abi mau ini." Ya kadang-kadang orang tua yang punya harga diri, "Oh, enggak. Abi enggak mau." Udah, Abi udah cukup misalnya. Enggak usah tawar-tawarin, kasih aja, enggak usah tawar-tawarin.
Karena orang tua meminta dia malu. Saya pernah sampaikan kisah ada seorang dia menyesal ya setelah dia tua. Dia dulu merasa dia berbakti kepada orang tuanya. Setelah dia tua dia sadar bahwasanya ternyata saya dulu tidak berbakti. Kapan dia sadar? Setelah dia tua, anaknya terkadang tawarkan sesuatu kepada dia. Ayah mau ini. Tapi dia punya harga diri. Oh enggak nak, enggak. Ayah mau ini. Enggak nak, enggak nak. Padahal dia pingin. Cuma dia mau bilang iya, dia enggak enak. Ternyata dia ingat dia dulu waktu masih muda juga dia sering begitu sama bapaknya. Pak mau ini, enggak. Dia enggak kasih akhirnya. Sekarang baru sadar ternyata saya dulu tidak berbakti sama bapak saya. Maka kita kalau punya sesuatu, kasih orang tua, enggak usah ditawar-tawarin, kasih aja. Kalau dia enggak mau kan dia kembaliin. Kalau dia enggak mau dia enggak ambil. Kapan lagi mau berbakti sama orang tua? Orang tua bentar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Oleh karenanya mumpung orang tua masih hidup ya, Allah ingatkan umur 40 hendaknya berbakti kepada orang tua, salah satu pintu terbesar untuk meraih surga. Kemudian berikutnya mulailah kita atur waktu untuk keluarga. Ada seorang akan meninggal dunia, dia tanya, "Apa yang kau sesalkan selama hidupmu?" Dia katakan, "Saya menyesal tidak menyisihkan waktu untuk anak istri saya, terjebak dengan rutinitas kerjaan harian yang buat saya lalai untuk menghabiskan waktu untuk anak istri." Kita sudah umur 40 tahun, sudah saatnya kita pekerjaan mulai kita kurangi dikit-dikit. Ya, kita mulai sisihkan waktu untuk anak istri. Karena sebentar lagi anak-anak kita sudah sekolah, sudah ninggalin kita. Karena sebentar lagi anak kita sudah nikah, sudah diambil sama orang. Sekarang kita bangun rumah besar, nggak ada isinya, kosong. Kenapa? Anak kita diambil sama orang. Anak kita juga nggak mau tinggal sama kita, malas tinggal sama bapak, sama ibu. Cerewet, terlalu ngatur. Dia tinggal tempat lain. Ya. Kalau dia mau tinggal sama kita, kadang istrinya bilang jangan tinggal sama bapak. Ya sudah. Kita nggak mungkin larang-larang, kamu harus tinggal sama saya. Nggak mungkin. Dia punya ingin hidup sendiri, ingin mandiri. Sudah, di rumah kita jarang ketemu lagi mereka. Saat-saatnya kita umur 40 tahun, mulailah kita kasih waktu buat istri ngobrol, suami perhatian lebih banyak, anak-anak ya. Bagaimana kegiatan mereka. Sebagaimana kita berikan kepada mereka kebutuhan jasmani, kita berikan kebutuhan rohani. Mulai kita perhatikan agama mereka. Mulai kita ngobrol seperti kawan sendiri. Kapan lagi? Masing-masing kita semua sibuk. Antum sibuk, saya juga sibuk. Tapi kalau kita tidak menyengajakan untuk bisa ketemu anak-anak, kapan lagi kita bisa punya waktu untuk mereka? Sebentar lagi mereka akan meninggalkan kita. Kalau mau mengikuti keinginan duniawi tidak akan pernah berhenti. Oh, jadi pejabat pingin jadi pejabat lebih tinggi. Udah punya duit pingin lagi. Usaha nggak pernah berhenti. 24 jam kerja. Anak-anak mana? Pingin dipeluk-peluk, pingin manjat-manjat badan kita, ya, pingin loncat-loncat di kita, nggak ada, nggak bisa. Oleh karenanya jangan sampai antum menyesal di kemudian hari. Ya. Waktu lewat begitu saja, sibuk dengan dunia, ya antum ya mau kaya seberapa sih? Antum kaya apapun, tetap saja ya naik mobil satu juga, nggak mungkin antum naik mobil sekalian dua. Mobil 100 yang pakai cuma apa? Satu. Antum sekaya apapun, tidur ya tempat tidur segitu aja, mau diapain? Ya. Antum kaya apapun, makan cuma satu piring. Saya kadang 2 piring bisa. Enggak mesti kaya untuk makan 2 piring. Orang kaya terkadang makan malah pilih-pilih dan macam-macam. Mau saya udahlah. Dunia kita cari, ya. Kita senangkan anak istri, tapi harus ada waktu buat anak istri. Antum sudah berusia 40 tahun. Kapan lagi mau dekat sama anak-anak? Baik. Di antara yang harus kita perhatikan setelah kita berusia 40 tahun, mulailah ya jaga waktu dan kesehatan ya. Jaga waktu dan kesehatan. Kesehatan itu mahal harganya ya. Orang sudah sakit nggak bisa apa-apa ya. Memang kita sakit ya kita bersabar, kurangi pahala, diangkat derajat. Ya, tapi akan mengurangi aktivitas kita. Ya. Kita mau jalan-jalan sama anak-anak sudah nggak bisa karena sakit dan yang lainnya. Maka seorang berusaha untuk menjaga kesehatannya tatkala umur 40. Saya sering ketemu dokter, kata mereka, "Ustaz, kalau sudah 40 tahun mulai banyak penyakit-penyakit yang tidak pernah ketemu sebelumnya ya. Tahu-tahu darah tinggi, tahu-tahu gula, tahu-tahu asam urat ya. Yang itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sebelum umur 40, santai makan apa, makan terserah. Begitu udah 40 tahun sedikit-sedikit iya.
Naik mobil yang tadinya kuat, sering ngantuk, subhanallah. Sudah 40 tahun. Ya. Rambut sudah mulai putih, ya. Ya. Sudah mulai lemah. Orang sudah 40 tahun, di puncak kesehatan dia mulai menurun. Benar ada yang sampai 50 kuat, tapi jarang. Biasanya kalau sudah 40, mulai naik ke atas, 41, 42, 43, mulai berkurang kemampuannya. Mulailah pandangannya melemah, mulailah pendengarannya melemah, mulai kekuatannya melemah. Dulu bisa lari begitu cepat, sekarang tidak bisa cepat. Dulu bisa jalan berkilo-kilo, sekarang sudah berkurang. Ya. Tapi semangat makan semakin banyak. Hati-hati ya. Ada orang bilang kalau udah 40 tuh hati-hati makan ya. Apa saja jadi daging, minum jadi daging, hirup udara saja bisa jadi daging. Kalau udah nggak perhatikan makan sana makan sini puasnya, akhirnya kita sakit. Kalau sudah sakit, beraktivitas susah. Membahagiakan anak istri juga susah. Maka seorang waspada, sudah 40 tahun, jaga kesehatan, bikin rutinitas olahraga, ya jangan juga berlebihan, tapi intinya ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk ngobrol sama anak istri, ada waktu jalan-jalan sama anak istri, dan ada waktu untuk fokus belajar. Ya. Untuk belajar agama. Waktu untuk ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah usia 40 tahun, tadi saya isyaratkan kegiatan dibatasi. Kegiatan dibatasi. Kita bukan dulu wanita yang masih 30 ya, yang energik ya, yang kesana kesini kuat ya. Sekarang umur kita mulai terbatas, mulai kegiatan dikurangi ya. Ya. Biar orang bilang kok kamu sekarang menyendiri, ya sudah saya kurangi kegiatan saya ya. Jangan terlalu banyak kegiatan, terutama ibu-ibu. Bapak-bapak juga demikian ya. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Sebagian orang ingin kegiatan semua, dia sumbangsi dalam kegiatan tersebut. Ya, sehingga dia tidak sayang kepada dirinya, tidak sayang kepada istrinya, tidak sayang kepada anak-anaknya. Dia tidak sayang kepada dirinya sendiri. Ya. Kurangi kegiatan, mulai atur. Rencanakan dengan baik. Ya. Saya ingin kegiatan saya terbatas, misalnya saya ingin bisa tajwid saya benar. Kegiatan fokus di situ. Ya. Saya ingin ngaji fikih dengan benar. Saya ingin hatam misalnya fikih dari awal sampai akhir. Saya ingin belajar akidah dari awal sampai akhir. Maka seriusin. Ya, seriusin. Yang tidak bermanfaat sudah jauhi. Kenapa? Karena umur kita terbatas. Belum tentu kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita ya yang kita inginkan. Kalau kita masih muda dulu pengin tahu ini, pengin tahu anu, enggak ada masalah. Pengin tahu ini, pengin tahu anu, jalan ke sana, jalan ke sini, buka sini, buka anu, ketemu sini. Rasa pengin tahu besar waktu masih umur 30-an. Sudah 40, rasa ingin tuh buang-buang aja, sudah enggak usah lah. Pengin tahu buang-buang waktu, pengin tahu ini, pengin tahu anu, pengin coba ini, pengin coba anu. Ngapain sudah? Ente sudah usia 40 tahun. Ya, Allah sudah ingatkan usia 40 tahun, maka rasa ingin tahu buang aja lah. Fokus yang sudah kita nyaman, fokuskan ke situ. Udah punya pekerjaan nyaman, fokus di situ biar kita bisa ya cari waktu yang bermanfaat ya. Jangan coba sini, coba sini, coba sini, coba sini ya. Akhirnya waktu terbuang dan akhirnya kita tidak fokus. Tiba-tiba kita semakin tua dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah fokus untuk mencari kebahagiaan dengan mengingat akhirat ya. Selama sebagian orang menyangka kebahagiaan dengan kemasyhuran, ketenaran atau dengan harta atau dengan ya apa namanya kekayaan dan yang lainnya ya. Tidak demikian. Kebahagiaan adalah bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadwalkan kegiatan kita sehari-hari. Jadwalkan kegiatan sehari-hari. Ibu-ibu paksa diri ya jadwalkan kegiatan. Saya kasih jadwal sederhana yang insya-Allah kita bisa melakukannya, tidak muluk-muluk. Ibu-ibu sekarang azan subuh 4.39 atau 4.40. Udah bangun jam 4. Paksa diri bangun jam 4. Kemudian toilet mungkin 10 menit, setelah itu salat malam ya 20 menit. Setelah itu istighfar ya. Nunggu subuh. Azan subuh dikumandangkan, kemudian salat qobliyah, kemudian salat subuh, habis salat subuh baca Quran satu halaman, enggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa, yang penting rutin. Sudah setelah itu baru browsing, enggak apa-apa ya. Zikir pagi petang lah, zikir pagi petang dulu, zikir pagi petang.
Baru mulai browsing ya, mulai sapa kawan-kawan ya. Saya tidak muluk-muluk ya, ya sih enggak apa ya. Sibuk mulai ngurus suami, ngurus istri, macam-macam urusan, ngurus anak-anak. Jam 8, jam 9 salat duha. 2 rakaat aja enggak usah banyak, 2 rakaat aja. Itulah kenikmatan, itulah kebahagiaan. Ya. Mau cari kebahagiaan terlalu banyak teori, udah gitu aja dah. Ya. Jam 9 salat 2 rakaat. Sudah menjelang duhur sudah siap-siap. Siap-siap berwudu sebelum azan, duduk azan dikumandangkan, salat qobliyah, kemudian salat 4 rakaat, kemudian salat duhur dan salat ba'diyah, baca Quran 1 halaman aja. Enggak usah bicara muluk-muluk ya. Enggak usah banyak kajian juga, mau ikut kajian sana, kajian sini, jauh sana, jauh sini. Mau ketemu teman-teman padahal. Nanti sudah kajian banyak enggak dipraktekan. Enggak dipraktekan. Ya. Sudah sering Ustaz bilang ngaji enggak ngaji. Sudah Ustaz sudah capek-capek ngomong taat sama suami, taat sama suami, enggak juga taat sama apa? Suami. Masih aja ngangkat suara sama suami, masih aja ngomel sama suami. Sampai kemarin ada yang bilang, "Ustaz, ibu-ibu itu suami orang meninggal dia menangis. Suaminya masih hidup dia omelin." Masya Allah. Ada seperti itu. Lihat berita nangis, suami orang mati dia menangis. Suaminya masih hidup diomelin. Kita ini nuntut ilmu untuk diamalkan. Udah pada duhur sudah makan sama suami, ya layani suami tidur. Asar bangun lagi sholat asar, zikir pagi petang. Sudah enggak apa-apa, jalan kegiatan yang lain, mau pengajian malam-malam terserah. Tapi zikir sore jangan kerjakan, jangan ditinggalkan. Kemudian jangan bengong ya. Daripada bengong mending kita berzikir. Apa susahnya kita bilang astagfirullah, 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 subhanallah, walhamdulillah, wala ilallahu akbar. Apa susahnya kita baca Al-Quran? Ya. Kalau enggak bisa baca Quran ya zikir aja. Jangan seorang wanita muslimah bengong. Lihat atas, lihat bawah. Enggak ada kegiatan. Duduk. Jangan, itu enggak ada pahalanya. Mending kalau kita bengong kita apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu aja. Apalagi kita sudah mencapai usia berapa? 40 tahun. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan, peringatan bagi diri saya pribadi dan juga bagi antum dan antuna sekalian ya. Semoga di usia kita yang sudah mencapai 40 tahun ini Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur ya. Jadi menjadikan kita hamba-hamba yang tidak lalai dari hari akhirat, menjadikan kita hamba-hamba yang pandai berbakti kepada kedua orang tua.